Sumpah gue gak nyangka banget Instagram Reels gue bisa serame itu. Kamu itu bukan gak disiplin. Tapi selama ini kamu dikasih sistem produktivitas yang didesain buat otak orang lain. Tahu nggak? Aku tuh punya 7 planner, jurnal semua tuh bentukannya. Terus ada Notion setup, aduh udah nggak tahu deh ada berapa. Itu aku bikinnya selama 3 hari nggak tidur begadang. 4 aplikasi habit tracker, semuanya itu nggak berfungsi dan mati dalam 2 minggu. Dan jujur selama seumur hidup bertahun-tahun, nah aku kira itu tuh sebagai bukti nyata bahwa otak aku yang rusak, aku yang error, aku yang nggak bisa disiplin, atau aku yang bermasalah. Ternyata bukan salah semua sistem itu, tapi salah kategori sistemnya itu untuk otak yang mana. Nah, di video ini aku bakalan bahas kenapa semua sistem produktivitas normal yang umum itu akan gagal di otak ADHD. Dan 7 sistem ini yang akhirnya bikin hidup aku produktif dan jalan dengan cara yang sehat dan sesuai cara kerja otak ADHD aku yang alami. Yang ketujuh ini kamu nggak bisa nemuin di buku produktivitas manapun. Aku mau curhat dulu nih sebelumnya. Selama berpuluh-puluh tahun aku hidup, sebelum aku dapat diagnosa ADHD aku yang official, setiap kali aku beli sistem produktivitas baru yang bentuknya macem-macem dari apps, Notion, jurnal, tracker, dan lain sebagainya, itu tuh kayak, oh niat baru, harapan baru, intensi baru, kayak bener-bener semuanya baru. Tapi kasih aja deh waktu kayak 2 minggu, 8 halaman, 10 halaman, langsung mati lagi sistemnya. Otak ADHD aku tuh gak nyadar, bahkan gak notice aku pernah punya sistem produktivitas itu, selupa itu. Dan balik lagi siklusnya, jadi bukti baru kalau oh ternyata aku yang rusak, aku yang gak bisa konsisten, aku yang gak bisa disiplin. Ya udah balik lagi nyalahin diri sendiri lagi, gitu aja terus. Nah, orang-orang tuh ngelihatnya aku gak bisa konsisten, aku gak bisa komitmen, aku gak bisa disiplin. Padahal di dalam aku kayak I'm really trying 10 kali lebih keras dari siapapun dan effort bahkan sampai nangis-nangis. Terus diagnosa ADHD aku keluar. Dan ada satu kalimat dari psikiaterku yang aku masih inget sampai detik ini dan justru mengubah semua cara pikirku terhadap ADHD dan otakku sendiri. Kalimatnya psikiater aku berbunyi seperti ini. Sistem produktivitas kamu itu gagal karena semuanya didesain untuk otak yang termotivasi sama kepentingan, yaitu otak-otak neurotypical. Masalahnya nih ya, otak kamu tuh enggak. Nah, ini penjelasan yang paling pentingnya. Otak ADHD itu tuh adalah sistem saraf berbasis minat, yaitu interest-based nervous system. Maksudnya gimana? Jadi, otak ADHD itu hanya akan nyala, aktif, dan berfungsi karena 4 faktor. Yang pertama adalah menarik, kedua mendesak, ketiga baru, dan ketiga kompetitif atau challenging. Semuanya ini nggak ada yang dasarkan kepentingan. Ini tuh bukan berarti otak ADHD rusak atau errornya dari otak neurotypical. Enggak, bukan. Tetapi ini tuh cuma masalah beda arsitekturnya aja antara otak ADHD dan otak neurotypical. Analoginya tuh kayak gini, gambarin otak neurotypical itu punya sistem operasi yang kayak iOS. Sedangkan otak ADHD itu adalah sistem operasinya kayak Android. Nah, mau gimana pun caranya, aplikasi iOS gak akan pernah jalan di Android, mau sekeras apapun kamu install ulang. Begitu juga sebaliknya. Nah, kamu pasti bertanya-tanya, oke, terus kalau ternyata aspek kepentingan itu gak bisa nyalain otak ADHD, apa dong yang bisa? Kita masuk ke konsep intinya dulu nih. Kita harus bikin sistem yang regulatif, bukan produktif untuk otak ADHD. Maksudnya gimana? Sistem produktif itu adalah output maksimal per jam. Sedangkan sistem regulatif itu adalah sistem yang bikin otakmu berada di kondisi di mana output mungkin terjadi. Oke? Analoginya tuh kayak gini. Kayak nggak bisa nyuruh tanaman untuk tumbuh lebih cepat dengan diomelin, diteriakin, dimarahin. Ya nggak sih? Gimana caranya tumbuhan ini bisa tumbuh lebih cepat? Kamu atur cahayanya, kamu kasih air, kamu kasih pupuk, kamu kasih tanah yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, cahaya, air, tanah, pupuknya ini bayangin kayak energi, dopamin, dan sistem transisinya.
dari otak ADHD. Oke, itu teorinya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke 7 sistem regulatif yang beneran aku pakai sendiri, mulai dari yang paling biasa sampai yang paling aneh tapi justru berfungsi banget. Ketujuh sistem yang beneran jalan ini bisa dibagi menjadi sistem yang pertama sampai keempat itu sebagai pondasi untuk aku produktif. Sedangkan sistem kelima sampai ketujuh itu adalah cluster dopamin. Gimana caranya aku meningkatkan dopamin aku sebelum kerja. Kemudian yang terakhir, again it's still a plot twist. Nah, sistem yang pertama itu adalah body doubling. Apa itu body doubling? Body doubling adalah kerja bareng sama orang lain secara fisik maupun virtual. Ini tuh bukan berarti kita diawasin dan diplototin at all times ya, nggak beda. Tapi ini tuh untuk nyetel sistem saraf kita terhadap keberadaannya orang lain di sekitar kita. Justru keberadaannya orang lain ini memancing dopamin kita keluar untuk produktif. Yang kedua itu adalah externalize semuanya. Keluarin semuanya, muntahin semuanya dengan kita nyiapin kalender, sticky notes, dan juga alarm. Bayangin kalender, alarm, dan sticky notes ini sebagai tools RAM eksternal otak kita. Pada faktanya, otak ADHD itu tuh prosesornya kenceng banget. Makanya kita sering diledekin Ferrari brain, otak Ferrari. Tapi masalahnya RAM otak kita tuh kecil. Jadi berhenti nyimpen di kepala supaya kitanya juga nggak lupa-lupa terus. Yang ketiga itu adalah ritual transisi. Masalahnya nih ya di otak ADHD bukan ngerjain tugasnya itu sendiri, tapi mulainya. Mulainya itu tuh yang paling struggling. Apalagi transisi dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Task switching tuh bener-bener berat banget rasanya. Nah, aku tuh selalu punya ritual transisi dalam bentuk menggunakan satu lagu yang sama. Atau mungkin bisa macam-macam sih, nggak cuma satu. Misalnya cemilan, atau mungkin dari pewangi ruangan. Itu sengaja kayak ngasih kode ke otak, oke, kita lagi transisi nih pelan-pelan, kita ada jembatannya untuk switching ke kerjaan yang lain atau mulai ke kerjaan yang lain. Artinya sistem ini tuh bikin kita punya jembatan dan gambaran kayak launch sequence untuk otak sebelum memulai kerjaan tersebut. Yang keempat ini cukup unik dan aku bikin sendiri, yaitu deadline buatan tambah dengan taruhannya sosial. Jadi karena otak ADHD itu bisa nyala karena mendesak, aku tuh bikin deadline bohongan, tapi aku tuh bilang ke orang sekitar. Bahkan aku kayak, kalau misalnya aku belum selesai pada waktu ini, aku traktir kamu burger ya, aku traktir. Jadi di otak aku, anjir daripada gua buang-buang duit. Jadi urgensinya ada, challenge-nya juga ada gitu. Aku balap-balapan sama otak aku dan timer aku. Yang kelima adalah task chopping. Maksudnya apa? Mencincang pekerjaan atau tugas menjadi sekecil mungkin sampai senano mungkin. Aku kasih contoh ya. Kita semua orang ADHD pasti punya masalah dengan cuci piring. Bukan cuma karena kita nggak punya dopamin yang cukup, tapi emang overstimulasi teksturnya itu kayak it's too much gitu kan. Nah, jadi karena otak ADHD aku seakan-akan nolak cuci piring, aku sebelum berangkat untuk cuci piring, aku di otakku mikir nih, aduh, tempat cuci piring isinya piringnya banyak banget, overwhelmed, teksturnya banyak, dari air berisik, kayak it's just stimulation hell lah pokoknya. Nah, di otak aku tuh aku ganti. Oke, kita nggak harus mikir untuk cuci piring semuanya. Kita cucinya satu sendok aja atau enggak satu sumpit, satu tangkai sumpit. Oke, dapat small win. Oke, sumpit satu lagi. Oke, kita cuci garpu dan lain seterusnya sampai selesai. Artinya kita tuh nggak nyuruh otak ADHD kita untuk nyetir, tapi kita tuh kayak nyalain mesinnya dulu, pemanasan dulu gitu kan. Tapi gasnya tuh belakangan di akhir-akhir. Task chopping itu tuh menyincang tugas menjadi mikro atau bahkan nanotask sampai kekecilan dan secimit itu untuk otak kita menolak. Nah, yang kamu turunin tuh bukan kerjaannya, tapi yang diturunin adalah energi aktivasi otak kita. Nah, ini contoh beneran dari pengalamanku sendiri ya. Misalkan aku kan nulis medium juga, tapi nulis tuh kayaknya struggle banget kalau dopaminnya nggak ada. Nah, aku tuh ganti mindsetnya, bukan nulis artikel, tapi bukan notes HP, dan ketik 5 kata yang nongol di kepala, yang penting nyambung aja deh dari kelima itu, tentang apapun yang mau ditulis. Udah gitu doang. Contoh yang kedua, selain ke cuci piringnya kayak satu-satu gitu, aku tuh mikirnya gini, oke, kita berdiri dulu, jalan dulu ke dapur, terus kita belok ke tempat cucian, terus sentuh aja sarung tangan silikonnya, nggak usah dipakai, sentuh aja dulu, jangan mikir apa-apa, nanti jalan sendiri gitu. Jadi bayangin aja kayak mungkin teman-teman di sini ada yang ngoding. Kalau ngoding kan kita harus bikin langkahnya sekecil itu ya, sereceh itu, iya kayak gitu, persis kayak gitu. Yang keenam ini adalah dopamin menu. Otak ADHD itu dopaminnya bocor. Pas dopaminnya kosong, otak ADHD langsung nyari isi ulang yang paling gampang, apa yang ada di depan mata.
yaitu doom scrolling sosmed yang paling mudah. Tapi masalahnya, doom scrolling sosmed ini adalah dopamin sampah, junk dopamin. Nah, kelihatannya tuh sebenarnya ngisi, tapi nyedot, tapi kita nggak sadar aja gitu. Nah, dopamin menu ini maksudnya kayak daftar kegiatan yang beneran ngisi ulang dopamin kita, merasa puas dan merasa kita semangat lagi gitu. Nah, ini tuh udah disiapin dari awal. Pas otak kamu udah keburu lapar dopamin nih, kamu tinggal pilih mau yang mana, udah nggak perlu mikir lagi gitu. Dan kita bisa nyusun ini tuh kayak menu, bisa per level, bisa sebebas sekreatifnya kamu aja. Ini contoh personal aku ya. Kalau aku tuh pembukanya kayak dopamin ringan, aku biasanya mondar-mandir ke toilet. Nggak apa-apa, yang penting aku bergerak dapat dopamin itu kan. Stretching ringan atau body shake kayak digetar-getarin aja gitu. Dan itu tuh ngebangkitin dopamin. Ini tuh buat ngepecahin freeze-nya otak juga. Yang kedua, ini tuh dopamin iringan aku, bisa dibilang dopamin medium lah ya. Aku lagi sekarang hyperfixation drink aku adalah bikin milk tea homemade. Minuman hyperfixation aku tuh berganti-ganti tiap 3-4 bulan sekali. But it's okay. I'm embracing my ADHD. Selain itu, aku nyalain podcast atau audiobook yang beriringan sama kerjaan. Audiobooknya ini aku sengaja pilih yang seru, yang fun, dan kayak bikin penasaran. Sekarang aku lagi suka banget sama Percy Jackson dan berbagai macam novelnya Avatar, kayak Avatar Kyoshi, Avatar Yang Chen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dopamin yang besar kayak isi tangki bensin deep refill-nya gitu. Aku biasanya sengaja nyalain DJ remix multi-layer yang lagu-lagu remix di YouTube kan banyak banget tuh. Gede-gede di headphone yang sampai jebol, sampai orang sebelah bisa denger gitu, padahal cuma di headphone. Kuncinya nih untuk bikin dopamin menu, kamu susunnya pas lagi dopaminnya lagi stabil atau lagi nggak rendah ataupun nggak tinggi banget. Biar pas lagi kosong, tinggal pesen deh dari menu ini dan Yang kita udah tahu ketujuh, alias kesukaan aku ini namanya momentum surfing. Apa tuh maksudnya? Jadi aku nyogok dopamin dulu nih ke otak aku sebelum kerja, oke? Nah, masalahnya ini tuh nggak ada di buku produktivitas manapun. Justru di buku-buku produktivitas neurotypical kita tuh disuruhnya kayak kerja dulu, baru rewardnya tuh main belakangan. Oh, tidak bisa, di otak ADHD langsung dol itu. Otak ADHD justru harus kebalik, main dulu, baru kerja. Jadi caranya aku tuh kasih DP dopamin ke otak aku, atau bahkan aku nyogok dopamin, baru nih otak ADHD aku mau hadir untuk kerja. Jadi bukan aku yang bikin ombak pekerjaan produktivitasnya, jadi aku berselancar di ombak dopamin ini gitu. Artinya momentum surfing itu tuh ngasih sogokan dopamin ke otak ADHD awal banget sebelum kerja, sebelum ngapa-ngapain. Terus nanti kamu surfing di atas energi itu, terus masuk ke kerjaan, mumpung mesinnya udah nyala nih, terus kayak tada, tiba-tiba udah selesai, nggak sadar. Kayak gitu contohnya, sebelum mulai, aku biasanya sengaja main satu ronde, ada timernya by the way, satu ronde main game apapun itu yang ada apps di HP aku. Nah, mau itu sistem Sally ini Salon, tuh aku masukin ke apps aku yang aku lagi bangun, namanya Differently. Jadi sistemnya tuh aku main mini games kayak puzzle games gitu untuk nyalain otaknya. Dan ketika timernya nyala, waktunya udah habis, udah deh otaknya udah on, udah siap, udah panas, tinggal aku belokin momentumnya untuk kerja dan jalan. Bedanya nih ya sama doom scrolling, kan ada timernya, ada batasannya, dan sumber dopaminnya itu tuh bisa diturunin ke kerjaan. Jadi slidingnya tuh smooth gitu. Bukan yang malah nyeret kamu, malah makin jauh, sampai lupa waktu. Jadi ingat ya, ini tuh momentum surfing, sogokan, bukan jebakan. Kenapa sih metode ini tuh justru yang paling langka dan jarang diajarin? Karena kedengarannya tuh kayak kita dikasih izin untuk males-malesan, untuk mager, untuk leye-leye gitu. Mana ada buku produktivitas yang izinin kayak begitu? Tidak. Padahal ini tuh justru nyalain mesin otak ADHD kamu yang menolak untuk di-starter dengan paksa. Tapi ada satu hal yang harus banget aku bilang. Apa tuh? Ketujuh sistem ini pun bakal gagal kalau kamu lewatin bagian yang paling penting di terakhir ini. Plot twist terbesarnya untuk otak ADHD, bahkan sistem regulatif ini semua juga bakalan bosenin pada suatu saat. Dan itu bukan kegagalan, justru fitur otak ADHD yang paling alami. Otak ADHD tuh butuh kebaruan yang ya udah sistemnya harus diganti-ganti, harus fleksibel dan adaptif. Rotasi itu justru maintenance dari sistem produktivitas tersebut. Kalau boleh jujur aku tuh cukup sedih banget ya, karena pas sadar aku tuh nggak akan pernah bisa jadi orang-orang yang pakai planner selama 5 tahun dan setia banget sama planner tersebut sampai habis. Terus akhirnya aku sadar setelah ADHD diagnosis aku keluar, ternyata aku tuh nggak perlu jadi orang seperti itu. Aku tuh cuma
perlu jadi orang yang hidupnya jalan dan ya udah, yang penting eksekusinya selesai. Kalau kamu nonton sampai sini, kemungkinan besar kamu tuh salah satu orang yang selama bertahun-tahun udah nyalahin diri sendiri soal ini. Oke? Subscribe channel The ADHD Bunny Hole ini, isinya instruksi manual yang nggak pernah dikasih ke otak ADHD kita ini. Terus game puzzle kecil dan semua sistem yang aku ada di video ini tuh udah dimasukin ke apps aku loh. Aku launching apps. Nah, apps aku namanya Differently, tools buat otak ADHD biar mulai kerjaannya tuh nggak menyiksa diri dan otak ADHD akan ngalir aja gitu ngedorongnya. Ini tuh sebenarnya belum rilis ya, tapi ada early access-nya nih. Daftar early access-nya di kolom deskripsi di bawah ini. Sebelum kamu pergi, coba dong, aku penasaran. Komen dari ketujuh ini, nomor berapa yang pengen kamu coba paling pertama dan kamu penasaran banget. Atau mungkin kamu punya sistem produktivitas sendiri. Jangan lupa untuk diskusiin di comment box ya. Kalau ini relate, tolong jangan self-diagnose, tetap ke tenaga medis profesional. Bye-bye!